Halo, Mas Azul. Hai Irfan, apa kabar? Baik, long time no see. Saya cocok dengan pandangan-pandangan dan filosofinya Astra bahwa kita mesti mencari anak-anak muda yang punya potensi di negara yang segede ini dan mereka bisa tersembunyi di balik berbagai macam halangan rintangan lewat ikhtiar bersama tadi kita mencoba menemukan anak-anak muda karena kita percaya bahwa anak muda itu harapan kita dan mereka punya pandangan-pandangan yang out of the box. Semakin berkategori muda seseorang, semakin dia nggak punya beban sebetulnya. Kalau kayak saya kan udah banyak banget bebannya. Beban kantor, beban rumah, beban Iya, ini gitu kan. Nah sementara orang-orang kayak Irfan salah satunya yang memang steril, dia betul. punya pandangan tertentu, dia mau punya cita-cita tertentu. Dan dia wujudkan itu semua dalam skupnya. Bagaimana menemukan anak-anak muda terbaik yang punya mimpi, yang punya harapan besar, tapi diejawantahkan dalam lingkup sekitarnya. Nah ini sebetulnya filosofi dari semua Satu Indonesia Award bekerja. Yes, karena nggak gampang nemuin anak-anak muda itu ya. Exactly, Mereka exactly. tersebar di seluruh Indonesia yang Betul, segini banyak betul, provinsi gitu ya. betul. Mereka harus memulainya dari bawah ya, memulai dari nol meskipun ketika mereka daftar biasanya mereka tidak nol lagi. Jadi sudah mulai punya pondasi itu dalam berbagai macam kegiatannya, apakah bisnis, kesehatan, Hmm. atau teknologi seperti Irfan. Kita mengelaborasi motif. Semakin original, semakin kita nilai baik. Lalu kemudian obstacles-nya apa? Hambatan dia dalam berusaha untuk mencari atau memperjuangkan gagasannya itu obstacle-nya apa? Itu sekitar 15%, motif tadi 20, lalu ada lagi outcome-nya. Itu Ya. juga kita ukur. Jadi nggak bisa dari nol banget karena sudah harus ada outcome, terus outreach dalam pengertian sejauh mana itu bisa melampaui wilayah secara jarak begitu, dan yang juga tidak kalah besar adalah sustainability. Kalau misalnya sekedar heboh-heboh di tahun pertama kedua tapi kita lihat kok nggak sustain ya. Nah Betul. menjaga sustainabilitas itu kan juga menjaga sustainabilitas mimpi loh. Itu juga penting Ya, gitu. karena challenge abis kita bikin inovasi itu Heeh. adalah gimana caranya kita bikin inovasi itu sustain gitu ya. Sustain, Betul. betul. Di sini juga dalam penilaian juga kita bisa lihat kalau dia hanya mengejar ambisi-ambisi yang sifatnya individual. Karena itu pasti dia akan berorientasi pada pencapaian internal ke dalamnya dia gitu. Iya. Jadi dia nggak mikirin keluar gitu. Padahal sebetulnya itu dua hal yang saya tidak bilang ambisi pribadi itu jelek gitu, itu baik saja. Tapi dalam hal Satu Indonesia Award dia harus dicombine dengan mimpi-mimpi terhadap publiknya. Dan saya kira dari 17 ribuan lalu kemudian sampai ke meja juri itu sekitar seratusan itu udah bisa dipertanggungjawabkan lah harapan-harapan terhadap publik. Mereka berpikir tentang apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat, apa yang saya bisa lakukan untuk lingkungan sosialnya. Oh itu contohnya banyak banget. Ada sarjana peternakan misalnya yang ditempatkan di satu tempat oleh kantornya, satu dinas di satu provinsi untuk mengembangkan peternakan, tapi dia nggak puas. Birokrasi di dalam dinasnya tempat dia bekerja itu tidak memungkinkan dia untuk itu. Yang dilakukan adalah dia jalan kaki sendiri itu mensensus dan mendatangi para petani dengan ternak-ternaknya dan mengidentifikasi persoalannya apa, lalu kemudian dengan modal yang tidak seberapa dia beli vaksin, dia apa. Jadi dia voluntary banget, tidak salah sekali lagi, tapi nggak cukup itu semua. Betul. Tempo sama Satu Indonesia Award itu kongruen dalam hal visi dan misi. Jadi mencari anak-anak muda berbakat, mencari leader-leader baru, itu adalah apa yang dipikirkan oleh Satu Indonesia Award juga dipikirkan oleh Tempo. Dan saya bisa kasih ilustrasi liputan-liputan kami, misalnya seperti edisi khusus, itu banyak sekali mengekspos anak-anak muda lewat berbagai topik yang memang kita pilih ya. Misalnya dalam kasus kebakaran hutan misalnya begitu yang sempat ramai di tahun 2000-an, mencari dan menemukan anak-anak muda yang punya concern itu. Sekali lagi kalau concernnya adalah ego pribadi, nggak ketemu nih Iya. anak-anak muda yang kayak begini. Karena kesamaan itulah saya ngerasa tidak ada obstacles buat saya untuk blended dengan
tim Astra maupun tim Dewan Juri yang lain dan dengan memilih mereka-mereka yang terbaik ini begitu. Dan tentu saja reach dan exposure dari pemenang dan kegiatan Astra ini juga dibantu oleh banyak media sebetulnya. Tempo hanya salah satu dan saya kira dengan unique visitor sekitar 6 juta pengunjung Tempo, saya kira itu akan bermanfaat lah dia buat exposure terutama menjangkau anak-anak muda di tempat-tempat yang jauh tadi. Balik lagi ke diskusi kita sebelumnya adalah bagaimana anak-anak muda lewat mimpinya mengejawantahkan apa yang mereka mau dalam skup yang lokal. Kalau anak muda tadi beban sosialnya nggak terlalu banyak, tapi accessibility-nya barangkali lebih rendah dibandingkan mereka yang sudah lebih senior. Gitu kan? Itu kan naturnya saja kan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan mereka dalam natur tadi. Dengan demikian challenge yang saya katakan tadi adalah dan ini diselamatkan oleh kegiatan kita di Satu Indonesia Award karena dibukain pintu gitu loh. Yang tadinya di satu daerah tertentu saja, yang saya bilang tadi barangkali cuman berkeliling untuk menjaga hewan-hewan ternak petani supaya lebih sehat, itu kan lokal sekali. Sejauh-jauhnya dia naik motor, kita bisa hitung jaraknya gitu. Tapi lewat Satu Indonesia Award, pintunya tuh dibukain gitu, lewat exposure, lewat aja orang kelihatan gitu. Astra itu bagusnya adalah dia nggak lepas. Jadi setelah menang itu ada satu program-program yang membuat si awardee-nya ini berada dalam satu network, dalam satu ekosistem yang memang sudah bertahun-tahun terbentuk kan. Ya. Nah jadi mereka nggak lepas begitu saja. Dan yang kedua tentu saja itu dari sisi luarnya awardee, tapi dari sisi dalamnya si awardee adalah bagaimana dia bisa memaintain network yang ada. Beberapa contoh yang saya katakan tadi itu sifatnya ekonomi dan sosial ya. Tapi ada lagi tuh misalnya contoh kekerasan seksual. Karena dia korban. Itu salah satu pemenang. Saya kira barengan angkatan kamu atau sebelumnya ya. Itu unik banget. Dia korban, dia kayak marah, dia bikin program pendampingan dan hasilnya luar biasa. Dan dia mengungkap apa yang selama ini kita tidak lihat, apa yang selama ini tersimpan di bawah karpet. Muncul semua gitu. Itu problem yang muncul. Ya. Jadi bukan selalu solusi, itu problem yang dia angkat tapi dia terlibat di dalam penyelesaian itu. Pas kita kasih awardnya nangis tuh. Iya. Itu mengharukan banget. Jujur ya, waktu itu tuh bener-bener nggak nyangka ya. Aku dapat award ini ya, bahkan kepilih jadi finalis aja ketika dipanggil waktu itu dikumpulin di suatu tempat gitu ya. Belum ketahuan Pak, aku tuh menang atau enggak. Aku ngelihat setelah ngobrol sama teman-teman Astra gitu ya. Aku ngelihat ini bukan penghargaan biasa nih. Ya. Ini penghargaan yang memang mengapresiasi kontribusi-kontribusi anak muda. Kontribusi di beberapa bidang strategis gitu ya. Kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan aku kebetulan alhamdulillah dapet di teknologi. Lebih jauh lagi tahu tentang award ini karena memang awalnya aku didaftarin Pak. Tapi aku belajar kan. Didaftarin orang lain? Didaftarin timku. Oh di tim Ewanio. Betul, di timku. Memang bukan cuma penghargaan aja tapi apresiasi terhadap karya lokal terutama Pak. Karena jarang orang yang apresiasi, bukan cuma aku doang tapi beberapa teman-temanku yang lain gitu ya. Proses seleksi Satu Indonesia Award dari Astra itu di tahun aku itu sekitar 16.700, hampir 17.000 yang ikutan. Cukup deg-degan juga tuh waktu itu. Karena juri semua nanya. Award ini judges-nya aja sampai 11 gitu. Dan dari bidang-bidang yang berbeda. Nyari banget potensi anak-anak muda. Selama ini terpendam gitu ya. Prosesnya itu komprehensif, panjang tapi seru. Sempat didatengin tim itu nggak sih yang bikin video profil gitu? Itu waktu itu kita didatengin sama tim Tempo. Aku ajak Pak waktu itu ke data center. Awanio itu punya lokasi data center di sini, terus customernya siapa saja, untuk mengetahui bukan cuma produknya tapi sampai ke background di balik Awanio itu apa. Ketika ketemu sama finalis lain Pak, percaya bahwa oh ternyata banyak anak muda yang lain yang ternyata
dia itu punya scope keahliannya di bidang masing-masing dengan misi mereka masing-masing gitu ya. Kita harus punya dampak sosial yang lebih, exposure-nya itu lumayan besar Pak. Network, relasi, kesempatan yang nggak akan sebenarnya didapat 2 kali. Yes. Konsep di mana kalau Indonesia itu sudah bisa mengelola, membuat, mengatur data aplikasi itu secara local base. Tapi bukan residensinya aja yang kita lihat. Ini kan kedaulatan digital itu sebenarnya konsep di mana Indonesia itu sudah bisa mengelola, terus kemudian membuat, mengatur data aplikasi itu secara local base. Yang kita lebih tekankan adalah kita bisa berdaulat secara menyeluruh. Kita bisa kontrol data kita, kita yakin banget ini data tuh nggak kemana-mana Pak. Jadi ini kaitannya dengan digital security juga ya? Betul, we never know data kita itu yang disimpan di cloud provider luar, itu stay di situ. Pilihan lainnya tuh dia gentayangan itu ya? Exactly. Karena ada undang-undang yang mengatur juga terkait Cloud Act, penggunaan data dan lain sebagainya itu ada di sana. Jadi itu yang mau kita jagain dan kita semangat banget bikin kedaulatan digital karena ekosistem IT setelah Awanyo dilihat Astra Pak, akhirnya muncul Pak IT security company lokal yang bikin security tools sendiri. Jadi menginspirasi ya? Betul, yang bikin data analitik sendiri. Yang paling penting adalah misi besar kita gimana caranya kita bareng-bareng sama ekosistem kita bangun kedaulatan digital. Itu yang lebih penting. Jadi gini, kita nggak pernah bisa 100% Pak. Oke. Kita tuh 98%. Karena 2%-nya itu karena kita ngodingnya itu masih pakai satu bahasa pemrograman dari luar Pak. Itu aja udah bukan Indonesia ya? Iya, terus laptopnya Pak. Oke. Laptopnya juga masih laptop luar. Nah itu juga jadi bahan penilaian dari asesor. Prinsipal, jadi prinsipal Awanyo itu headquarter-nya ada di Indonesia. Cabangnya ada di negara lain gitu ya. Kita ada di Belanda juga. Headquarter di Indonesia meaning CTO-nya di sini, R&D-nya di sini, support-nya layer 1 itu di sini gitu ya. Sehingga customer lebih mudah dalam mengakses support. Kalau misalkan terjadi sesuatu sama platform yang tech giants, mereka tuh ada ticketing system untuk mengajukan atau mengadukan permasalahan tersebut. Dan yang paling ultimate sih biaya Pak. Lebih kompetitif ya? Lebih kompetitif. Jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang lebih mahal, enggak Pak. Enggak ya. Kita bisa lebih murah. Lebih murah ya. Competitive advantage-nya Mas Irfan yang disampaikan kepada klien. Betul. Dan mereka pindah ya? Iya, alhamdulillah. Kalau dibikin percentage gitu berapa yang pindah, berapa yang new client? Mungkin 50-50 sih Pak sekarang Pak. Oke. Karena kebanyakan krusial adalah biaya sekarang. Apalagi sekarang efisiensi anggaran tuh lagi masif gitu ya di kementerian lembaga. Jadi kita banyak bantu teman-teman di kementerian dan lembaga. Low point yang paling utama dalam berbisnis itu adalah ketika penolakan, rejection pasti. Klien. Karena rejection itu ada dasarnya kan kalau di customer. Rejectionnya karena apa? Oh karena fitur ini. Tapi customer juga bilang, oh di produknya itu nggak ada fitur kalian yang ini gitu loh. Jadi kita perbaiki. Jadi room of improvement-nya justru terbuka ya? Lega banget Pak. Ketika aku udah low point banget ya teman-teman Awanyo yang udah semangat gitu ya, bukan cuman bekerja tapi kalau menurutku berkorban sih Pak. Kita maunya idealis, tapi itu akan sulit. Tapi kita mencoba untuk bisa idealis, aku sama teman-teman bangun kedaulatan digital ya through Awan. Gitu. Dan semangatnya itu, semangat dari teman-teman, kontribusi dari teman-teman yang bikin aku bangkit terus. Challenge terbesar, balik lagi ke diskusi kita sebelumnya, adalah bagaimana anak-anak muda lewat mimpinya mengejawantahkan apa yang mereka mau dalam skup yang lokal. Beban sosialnya nggak terlalu banyak, tapi accessibility-nya barangkali lebih rendah dibandingkan mereka yang sudah lebih senior. Dengan demikian, challenge yang saya katakan tadi adalah
dan ini diselamatkan oleh kegiatan kita di Satu Indonesia Award karena dibukain pintu. Betul. Gitu loh. Yang tadinya di satu daerah tertentu saja, yang saya bilang tadi keliling untuk menjaga hewan-hewan ternak petani supaya lebih sehat, itu kan lokal sekali. Sejauh-jauhnya dia naik motor, kita bisa hitung jaraknya gitu. Tapi lewat Satu Indonesia Award, pintunya tuh dibukain gitu. Lewat exposure, lewat aja orang kelihatan gitu. Buat saya ini satu validasi bahwa ekosistem teknologi lokal, jadi bukan cuma awan ya Pak ya, banyak banget di luar sana. Itu diakui, gitu ya, diakui oleh masyarakat, oleh juri-juri dari Satu Indonesia Award, diakui oleh Astra perusahaan yang besar gitu ya. Ini merupakan validasi bagi kami bahwa oke, solusi ini adalah solusi yang memang dapat digunakan dan bisa sustain gitu kan, karena itu yang dicari sama Astra. Di situ menurutku adalah kemenangan buat Awanio dan juga buat teman-teman yang punya cita-cita dan misi yang sama seperti Awan. Jadi ini merupakan kemenangan kolektif teman-teman ekosistem teknologi lokal. Jadi aku ngelihatnya ini penting banget ya buat teman-teman yang melakukan pengembangan terhadap teknologi yang ada di market sekarang. Ayo ikutan Satu Indonesia Award dari Astra ini karena exposure-nya besar, bisa nge-boost exposure dari bisnis kalian, visi misi kalian tuh jadi bisa lebih wide lagi, dan yang paling ultimate ya bareng-bareng nanti sama kita bikin kedaulatan teknologi. Jadi ruang untuk kolaborasinya gede ya sebetulnya dengan ini ya. Dalam hal Satu Indonesia Award saya kira 16 tahun opportunity seperti yang kamu bilang tadi, terbuka network, terbuka harapan-harapan baru, mungkin jalan setapak baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Karena aku bukan motivator ya Pak ya, takutnya bukan satu kalimat nih. Ayo, panjang Yang paling penting adalah mulai aja dulu dengan niat yang tulus, tapi with the real action, dengan aksi yang benar-benar nyata yang ada, gitu ya. Karena tiap aksi itu pasti melahirkan opportunity baru, jalan baru, dan menambah keberanian. Nah, keberanian itulah sebetulnya yang perlu konsisten sehingga bisa piling up, disusun sampai besar dan akhirnya jadi satu visi misi yang terwujudin. Gitu sih. Saya berharap Satu Indonesia Award itu terus berkembang. Ini udah tahun ke-16 Satu Indonesia Award, dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun ini sudah melahirkan kurang lebih 726 penerima awardee dari nasional sampai dengan tingkat provinsi gitu ya. Ini harus diterusin Pak program ini, karena untuk menjaring anak-anak muda itu nggak gampang, dan tugas besar ini merupakan tugas besar kita bersama untuk bisa menjaring lebih banyak lagi ide-ide, inovasi yang akhirnya juga bisa membantu Indonesia. Saya berharap Satu Indonesia Award ini berjalan terus, sustain, sehingga ruang untuk anak-anak muda menapaki jalan yang saya katakan tadi itu terus berkembang, bukan sekedar jalan setapak yang satu, tapi lewat berbagai macam cabang. Dengan demikian anak-anak muda mendapatkan banyak sekali kesempatan. Dan tentu saja saya juga mengharapkan program serupa bisa diamplifikasi oleh pihak lain supaya semakin terbuka kesempatan itu. Indonesia negara yang sangat luas, anak-anak muda yang ada dan siap bekerja, siap berkiprah itu kadang-kadang nggak kita bayangkan sebelumnya gitu. Oh, ada ya kegiatan ini, ada anak muda yang seperti ini dan seterusnya. Dan tugas kita menemukan mereka. Siap. Pan, thank you banget, obrolan yang sangat produktif, seru, dan mudah-mudahan bisa ditonton dan didengar oleh
lebih banyak anak muda dan memotivasi mereka untuk ikut program ini. Thank you, Van. Aku yang terima kasih, Pak. Sama-sama. Anard bisa ngobrol sama Bapak. Yes. Thank you. Thank you. Setiap gerakan yang kamu lakukan hari ini berdampak besar bagi masa depan. Untuk itu, Satu Indonesia Awards kembali hadir sebagai wujud apresiasi Astra bagi setiap anak bangsa yang telah bergerak dan berkontribusi di 5 bidang. Berupaya menyediakan akses kesehatan hingga ke pelosok negeri. Berjuang bersama mereka yang sedang mengejar mimpi. Berani mengambil tantangan untuk membuat bumi lebih lestari. Berkarya bersama mewujudkan masyarakat yang mandiri. Bersinergi untuk ciptakan inovasi teknologi. Menghadirkan Dewan Juri dari berbagai profesi yang siap menantikan berbagai kontribusi terbaikmu. Dapatkan apresiasi berupa dana bantuan kegiatan senilai Rp65 juta dan pembinaan kegiatan serta kesempatan berkolaborasi bersama di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Cek syarat dan ketentuan berikut. Ambil peranmu untuk satukan gerak agar bisa terus berdampak untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Saatnya daftarkan dirimu di Satu Indonesia Awards ke-16 tahun 2025.